Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semua teman-teman, sahabat-sahabat, berjumpa kembali di channel Bidadari Surga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang menyimak dan yang menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu memberikan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini semua mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang betul, yang hamba Allah yang soleh, dan masih diberikan sempat sehat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang teman-teman ngaji kembali lanjutannya yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kami jelaskan adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi di sini pembahasan kelanjutan yang sekarang adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat dan hal-hal yang dapat mempengaruhi, membuat sholat itu makruh. Di sini kelanjutannya sudah disebut kemarin. Ini cuma kekurangan saja apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat lanjutannya. Kemarin adalah yaitu diantaranya yang bisa menyebabkan apa? Yang bisa menyebabkan batal sholatnya adalah wabil aklil kasiri, dan sebab mangan kang akeh. Maksudnya makan ketika ada sisa makanan itu dimakan. Nasian kendali wabil dan sebab telu harokatin ubahan. Lanjutannya wabisalasi lan telu harokatin ubahan mutawa liatin kang nuli-nuli. Nuli-nuli itu terus-terusan ya. Walau sahwan lan senajan karena lali, wa bidarbatil mufritati lan sebab mukul kang banget, wal wasbati lan melumpat. Jadi di sini hal-hal yang membatalkan sholat adalah harokati mawaliya, obahan. Jadi membuat suatu perubahan atau membuat sesuatu gerakan-gerakan dan itu di luar gerakan kita sholat. Contohnya kan begini ya, Allahu Akbar, kan ini namanya gerakan sholat, ini namanya rukun sholat. Terus membuat gerakan di luar itu, contohnya apa? Teng teng teng. Nah, berarti itu kan menambah gerakan sholat, itu menambah rukun. Ya, bisa dipahami ya kan? Ini kan rukun ini, Allahu Akbar, rukun ini. Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan, wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan. Ini rukun namanya. Terus ketika seperti ini itu menambah kegiatan atau menambah gerakan-gerakan yang lain. Nah, ini yang nggak boleh. Tambahnya apa? Teng 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 teng, tolong tolong tolong, nggak boleh ya. Nah, ya, harokati mawaliyatin, obahan kang linuli. Jadi membuat perubahan-perubahan atau menambah gerakan-gerakan yang di luar sholat. Terus walau sahwan, senajan kalau lali, walaupun lupa. Walaupun itu tidak disengaja ataupun lupa, membuat gerakan seperti itu batal. Makanya yang wajib melakukan sholat itu orang yang sadar, orang yang tidak lupa, orang yang tidak gila. Kalau orang gila tidak wajib sholat ya. Makanya kalau banyak orang yang tidak sholat itu mungkin dalam kategori itu ya. Terus wabidorbatil mufritoti, dan sebab mukul kang banget. Mukul tidak boleh ya. Biasanya yang sering terjadi mukul itu ketika ada nyamuk. Allahu Akbar. Ada nyamuk di sini. Nyamuk gigit ini. Gatel banget, sakit banget. Langsung diginikan. Nah, ini batal ini. Boleh ya, boleh. Bagaimana kalau ada nyamuk dan sudah tidak kuat lagi karena nyamuk? Boleh. Satu kali gerakan, diginikan ya. Biar nyamuknya pindah. Tapi kalau diginikan, apalagi diginikan kan kesampaian kan marah. Jadi ada nyamuk marah. Nggak boleh. Ya. Itu namanya membuat gerakan di luar gerakan sholat atau menambah gerakan di luar rukun kita. Itu nggak boleh. Mukul nyamuk. Ini sudah ada ini. Wa bidorbatil
mufritotih. Jadi dan sebab mukul kan banget, mukul karena ada nyamuk, itu tidak boleh ya. Terus wal wasbati dan melompat al fahisati kang olo, melompat itu dari sini ke sana, dari sini. Kenapa kok melompat? Biasanya ada anaknya ganggu di depan, terus melompat lagi ke kanan, ada anaknya lagi melompat lagi, itu membuat batal ya, batal, tidak boleh melompat tidak boleh, batal. Terus wabiziyadati dan sebab nambahi ruknin rukun, fi'lin kang bangsa penggawe, menambah rukun ya, apa yang saya sampaikan barusan itu menambah rukun atau menambah gerakan di luar sholat kita, itu tidak boleh ya. Hati-hati pokoknya ya, pokoknya hati-hati, jangan sampai sholat ini batal. Kalau sholat kita itu batal maka akan sia-sia ya, bisa dipahami ya. Amdan kelawan sengaja, wabil kobat tidak sebab dihim, wabitagayur dan sebab an-niyatu owai niat. Nah, terus ya, wabitar kiran sebab tinggal ruknin siji rukun min arkani sholat kang tetap saking pira-pira rukuni sholat, meninggalkan rukun ya. Jadi rukun itu ya takbir, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam, itu rukun. Makanya kalau kita melakukan sholat harus kita paham, harus kita tahu mana yang masuk rukun, mana yang suatu yang merupakan sunnah, yang wajib. Kenapa kok begitu? Biar kita itu meminimalisir batalnya sholat kita. Biar kita itu sholat ini betul-betul sholat menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Karena sholat ini akan menentukan semua amal-amal yang lain. Kalau sholat kita baik, maka semua amal ibadah kita akan baik. Ketika sholat yang amal kita baik, maka kita akan tercatat menjadi hamba Allah yang baik. Ketika kita tercatat hamba Allah yang baik, maka tidak ada lain balasannya adalah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah akan surga yang kita dapatkan. Ya, karena hidup ini kan numpang, semuanya tergantung ridho Allah. Kita itu yang bisa menyebabkan masuk surga neraka itu bukan karena sholat kita, bukan, tapi karena rahmat Allah, karena pertolongan dari amal-amal yang kita lakukan, dan itu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min arkani sholat lan kang tetep saking pira-pira rukune sholat ausatin utawi siji syarat kang tetep saking surutiha pira-pira syarati sholat. Harus semua syarat-syarat yang ada di sholat itu harus kita penuhi, harus kita lakukan ya, harus kita kerjakan sesuai dengan rukun yang ada. Makanya sholat ini sampai kapanpun ini wajib. Jangan mengaku menjadi ustadz, jangan mengaku jadi kiai, apalagi menjadi nabi-nabian palsu terus mengaku tidak sholat. Karena saya sudah dijamin masuk surga, dijamin saya seorang kiai, dijamin tidak sholat apa. Tidak ada ya. Rasulullah saja pun tidak ada. Rasulullah saja tak pernah berhenti bersikir, tak pernah berhenti bersujud. Sholat 5 waktu tak pernah ketinggalan. Itu Rasulullah. Rasulullah itu hamba, suatu manusia, suatu hamba yang dijamin masuk surganya oleh Allah. Itu pun masih punya kewajiban sholat. Apalagi kita yang belum ketemu kemana ujungnya, yang belum ketemu kita sedekah mana yang diterima, atau amal baik yang baik kita diterima, kan belum tentu. Ya, maka dari itu kita memang harus jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk terus melangkah ke jalan yang lebih baik. Jadi hidup ini kan satu kali, ya, satu kali. Yang jelas satu kali ini harus betul-betul kita sempatkan untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Ya, insya Allah semuanya tidak ada yang tertukar. Ya, jadi semuanya tidak ada. Kalau yang rajin sholat, rajin zakat, puasa, pasti Allah akan membalasnya. Cepat ataupun lambat, pasti Allah akan membalasnya. Yang penting modal kita itu ikhlas dalam segala hal, ikhlas dalam segala ibadah. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan menggurui, bukan sok pinter dan bukan sok bisa. Tapi ini bentuk ngaji saya, bentuk pembelajaran saya. Paling tidak saya bisa mengingat-ingat apa yang saya ingat ketika saya ngaji di pondok, ngaji di pesantren dulu. Jadi paling tidak saya ngaji lagi, ini kitabnya. Ini kitabnya. Jadi paling tidak saya bisa ngaji kembali. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini juga kebetulan bertepatan dengan apa yang jenengan butuhkan. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya kepentingan YouTube, karena kalau cuma hanya kepentingan YouTube ini adalah tidak ada selesai-selesainya. Tapi ini bentuk mengingat apa yang saya tahu dan bentuk pembelajaran saya, dan apa yang saya pelajari ini akan saya berbagi di sini. Mudah-mudahan
ada manfaat dan barokah. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Kita akan bersambung dengan makruhnya sholat. Sebentar lagi teman-teman, sahabat-sahabat, ini sudah mau memasuki bulan puasa suci Ramadan. Insya Allah hari Kamis ke depan kita akan berpuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kuatan oleh Allah dhahiran wa batinan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.